Bab 1289. Membuat masalah. Mendengar ini, Louis Lu tiba-tiba kembali bersemangat. Hadiah apa yang tidak bisa ditolak oleh Bagim Yuen? Seorang dewa pelindung yang adil dan jujur ini. Melihat ekspresi bangga Suneo, Louis Lu memutar matanya. Saudaraku, tidak baik bagimu untuk berbicara omong kosong. Aku telah mendengar bahwa Dewa Pelindung wilayah timur itu jujur dan baik hati kepada semua orang. Aku tidak percaya dia akan menerima hadiah dari ketua sekte kalian. Rekan Taois Naga, percaya atau tidak, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika Dewa Pelindung menolak hadiahnya, aku bersedia menghukum diriku sendiri dengan 3 cangkir. Tidak, 3 kendi anggur berkualitas. Sepakat. Keduanya berjabat tangan bersama. Dan taruhan telah ditetapkan. Louis Lu tertawa di dalam hatinya. Kepala murid luar sekte Linyang ini sangat bodoh. Ketua sekte mereka mungkin juga tidak sepintar itu. Kecerdasannya ini benar-benar mengkhawatirkan. Setelah perjalanan 1 hari, di kejauhan terlihat sebuah rumah di tanah datar. Rumah ini menempati area yang sangat luas. Dan menurut perhitungan kasar Louis Lu, ada sekitar lebih dari 1000 bangunan rumah. Rekan Taois Naga, kamu sudah sampai. Sampai bertemu nanti. Oh, baiklah. Suneo, tolong jaga dirimu sendiri. Dan sampai jumpa nanti. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dengan mengepalkan tangan satu sama lain. Louis Lu tersenyum dan terbang perlahan menuju rumah itu. Setelah merasa Suneo sudah pergi jauh, dia baru berbalik dan mengejarnya. Basis kultivasi Suneo berada di alam spiritual. Jadi tentu saja dia tidak akan sadar bahwa Louis Lu berada di belakangnya. Dia terbang melewati beberapa bukit sepanjang jalan. Dan suara lonceng yang merdu terdengar di depan. Louis Lu bisa melihat dengan jelas. Di antara gunung dan awan di kejauhan, terlihat sebuah bangunan besar yang sangat mencolok. Dia bersembunyi di tempat gelap, menyipitkan matanya dan melihat ke sana. Benar saja, itu adalah sekte nomor 1 di wilayah timur. Posisinya sebanding dengan ibu kota suatu negara di dunia spiritual. Energi spiritual berlimpah di sini. Dan ini memang tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tidak heran sekte Linyang dapat mencapai skala sebesar itu. Tempat ini tidak lain adalah surga dunia. Bahkan orang yang tidak memiliki bakat pun dapat meningkatkan kultivasinya di sini. Menyembunyikan auranya, Louis Lu diam-diam menyelinap ke sekte Linyang. Tentu saja, dia tidak bisa berjalan melalui pintu masuk utama begitu saja, ataupun memanjat tembok, karena dia tahu bahwa sekte Linyang memiliki banyak penjaga. Setelah berkeliling lebih dari 1 jam, dia akhirnya menemukan celah kecil pada formasi pelindung di samping tebing. Louis Lu menenangkan dirinya, membentuk segel jari spiritual, kemudian langsung menerobos formasi. Dan sosoknya telah memasuki sekte dalam 1 kilatan. Apa yang dilihatnya saat ini adalah orang-orang berpakaian dan hiasan cerah, menciptakan suasana yang meriah. Banyak pelayan berbaris, memegang berbagai benda di tangan mereka. Berjalan-jalan di dalam sekte, Louis Lu tidak berani bergerak. Jika dia ketahuan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Lebih baik tunggu hari sudah gelap saja. Sekarang aku harus cari tempat untuk bersembunyi. Tepat ketika dia akan mencari tempat untuk bersembunyi, dia mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Hei, beraninya kamu bermalas-malasan di sini.
Cepat pergi ke Taman Flora untuk memetik sayuran dan bawa kembali ke sini. Jika tidak, kakak senior akan mulai mengumpat lagi. Louis Lu terkejut. Dia menoleh dan melihat seorang pelayan menatapnya dengan baskom di tangannya. Pergilah. Jika semua pendatang baru sepertimu, mereka pasti akan dihukum oleh ketua sekte. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan pergi. Louis Lu berkeringat dingin karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dirinya sudah sangat berhati-hati, tetapi masih saja ketahuan. Namun, dia mendapat informasi penting dari apa yang dikatakan pelayan itu, yaitu ada banyak anak pendatang baru saat ini. Soal kenapa ada pendatang baru, itu mungkin untuk acara pernikahan ketua sekte, atau mungkin untuk hal lain. Entahlah. Hal baiknya adalah sebagai pendatang baru, tidak ada yang terlalu memperhatikan identitasnya. Hal ini memicu banyak rencana untuknya. Taman Flora. Taman Flora Sekte Lin yang pasti luar biasa. Tapi ada di mana? Louis Lu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, sudah tidak masalah baginya untuk berkeliaran sekarang. Setelah itu, dia berdiri, meluruskan punggungnya, dan maju dengan langkah besar. Sekte Lin yang sangat besar. Setelah berjalan lama, hampir tidak ada perbedaan di antara rumah-rumah di sekitarnya. Jika dia tidak bertemu banyak orang yang sibuk bolak-balik, dia mungkin berpikir bahwa dia sedang mengelilingi tempat yang sama. Dan dia akhirnya bertemu dengan seorang pria berumur. Jadi dia segera mendekatinya untuk bertanya. Paman, bolehkah aku bertanya di mana Taman Flora berada? Aku pendatang baru di sini. Paman, siapa yang kamu sebut paman? Paman itu menatapnya dengan ekspresi menghina. Kakak, tolong bantu aku. Aku baru di sini dan tidak tahu peraturan di sini. Jadi kuharap kakak bisa membantuku. Louis Lu buru-buru memberi hormat. Itu tidak jauh. Pria tua itu menunjuk ke gerbang bulan di belakangnya dan berkata, kamu keluar dari gerbang ini. Lalu berjalan 100 langkah ke utara. Lalu 200 langkah ke barat. Terima kasih banyak. Louis Lu membungkuk dengan hormat. Aku belum selesai berbicara. Setelah itu, ambil 1000 langkah lagi ke selatan. Lalu 50 langkah ke timur. Dan kemudian ke selatan. Hei, adik. Aku belum selesai berbicara. Louis Lu sangat ingin memukul seseorang saat ini. Tapi demi rencananya sendiri, dia hanya bisa menahannya. Akhirnya setelah setengah jam berjalan sambil bertanya, dia sampai di sebuah gerbang. Melihat melalui gerbang, di dalam terlihat perkebunan hijau subur, dan aura tumbuhan yang menyegarkan datang dari dalam. Louis Lu bersemangat, karena dia tahu bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat kali ini. Berjalan cepat memasuki gerbang. Lahan di depannya terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Pada lahan di sebelah kiri, ada banyak jenis tanaman. Meskipun dia tidak mengenalinya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah sayuran dari dunia bawah. Lahan di sebelah kanan sungguh luar biasa, penuh dengan obat spirit. Meskipun dia tidak terlalu ahli dalam alkimia, namun kepekaan bawaannya mengatakan kepadanya bahwa semua ini ada barang yang mudah didapatkan. Menggosok kedua tangannya, Louis Lu menunjukkan tatapan serakah. Kedua kakinya berjalan menuju lahan dengan langkah misterius. Segera, energi spiritual yang kuat mengalir di wajahnya dan membangkitkan semangatnya. Sayang sekali, jika aku dapat memiliki tempat yang begitu bagus. Mengapa aku khawatir basis kultivasi ketujuh kakakku tidak meningkat?
memikirkan ketujuh kakak perempuannya. Hati Louis Lu bergetar. Dengan kata lain, kondisi Rory saat ini sangat serius setelah terkena racun ilmu gaib. Jadi dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ambil semuanya. Jangan tinggalkan satu pun. Dengan lambaian tangannya yang besar, Louis Lu memasukkan semua obat spirit yang ada di lahan ini ke dalam ruang dewa iblisnya. Setelah itu, dia keluar dari lahan obat, berbalik dan tiba di lahan lainnya. Lagi pula, dia datang untuk memetik sayuran. Jika bukan karena sedang menyamar, sepertinya dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Ada keranjang sayur di sebelah ladang sayur. Dan Louis Lu mengemasi 2 kotak besar sebelum meninggalkan Taman Flora dengan 1 keranjang di masing-masing tangan. Kembali dengan jalan yang sama, tetapi tidak dapat menemukan rumah sebelumnya. Louis Lu tahu bahwa dia tersesat. Dia meletakkan keranjang sayur di tangannya dan melihat sekeliling. Di sini cukup terpencil. Bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Jadi bagaimana bisa bertanya pada orang? Dia berjalan mengikuti jalan kecil dan tidak lama kemudian sampai di halaman yang berbeda. Seorang gadis yang terlihat seperti pelayan keluar dari dalam, memegang baskom kayu di tangannya, dan dengan cepat berjalan keluar menuju gerbang halaman lain. Louis Lu buru-buru bersembunyi di balik pilar, menunggu wanita itu pergi jauh sebelum mendekati gerbang dan melihat ke dalam. Menurut pengalaman sebelumnya, pasti ada seorang wanita dari keluarga kaya yang tinggal di sini. Kebetulan aku di sini untuk membuat masalah baginya. Melihat tidak ada orang di sekitar, Louis Lu menyingkir dan memasuki halaman lain. Bersambung. Bab 1290. Menjara. Halaman itu sunyi tanpa suara. Louis Lu merasa aneh. Seharusnya ada seseorang karena jelas-jelas tadi ada pelayan yang keluar dari dalam. Dia berdiri diam di depan jendela dan menguping. Aduh, pelan-pelan. Hehe. Benda berharga kakak hebat, kan? Benar saja. Ada percakapan tidak senonoh antara seorang pria dan seorang wanita di dalam. Oh, pantas saja pintunya tertutup. Ternyata mereka sedang melakukan hal tidak senonoh. Louis Lu menghela nafas dalam hatinya. Tiba-tiba, dia kehilangan niat untuk mendengarkan. Kakak-kakaknya seperti dewa surgawi. Tidak ada orang yang secantik mereka. Kak. Jika guru tahu, dia pasti akan mengulitimu. Cepat simpan. Dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Suara wanita itu mendesak. Tenang saja. Aku telah mengusir semua orang. Ayahku sedang sibuk sekarang. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke sini? Pria itu berkata. Namun, adik junior, beritahu aku. Apakah menurutmu benda berharga ini dapat membuat ayahku tunduk? Mengapa aku tidak percaya? Louis Lu, yang sudah mengangkat satu kaki, membeku sesaat, mendengar apa yang mereka berdua katakan. Mungkinkah ada hal lain yang dimaksud? Jadi, dia buru-buru menempelkan telinganya ke jendela. Ayahku adalah pria tua keras kepala. Dia tidak setuju dengan aliansi sekte Lin Yang dengan keluarga Shao. Jika dia tidak memperkuat kekuatannya, bagaimana dia bisa menyingkirkan Bagim Yuan dari posisi dewa pelindung? Dan bagaimana dia bisa membantu pangeran ketiga menjadi? Pelankan suaramu. Tiba-tiba, tidak ada suara lagi yang terdengar di dalam ruangan itu. Ketika Louis Lu mendengar ini, dia tertegun. Jumlah informasi dalam percakapan ini terlalu besar.
Dia tidak menyangka bahwa sekte Linyang yang terpencil sebenarnya adalah faksi milik Pangeran Ketiga. Juga, keluarga Sao itu mungkin keluarga aristokrat di bawah kendali Dewa Pelindung. Hush, tiba-tiba, Louis Lu memikirkan maksud lain. Mungkinkah Pangeran Ketiga menginginkan lebih dari sekadar posisi Pluto? Klik. Terdengar suara dari bawah kaki Louis Lu. Siapa? Siapa di luar? Bagaimana mungkin Louis Lu berani tinggal lebih lama? Mengetahui rahasia yang begitu penting. Jika ketahuan pasangan yang selingkuh di dalam, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Dengan berjinjit di tanah, dirinya terbang ke atap dan menghilang ke dalam sebuah rumah setelah beberapa pasang surut. Louis Lu yang semula ingin pergi tiba-tiba berubah pikiran. Entah apakah itu Pangeran Ketiga atau sekte Linyang. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan siapapun yang menjadi Pluto bukanlah urusannya. Sekarang, tugas utamanya adalah menemukan Darkfire untuk menetralisir Rory dari racun ilmu gaib. Memutar matanya, dia memikirkan sebuah cara. Karena Darkfire ada di tangan Dewa Pelindung Bagim Yuan, maka lebih baik memberinya hadiah besar dengan menceritakan semua rencana Pangeran Ketiga dan sekte Linyang. Agaknya, seberapa jujur dan tanpa pamrihnya Bagim Yuan, dia juga pasti akan menerima bantuannya. Hal lain yang juga sangat penting, sekte Linyang ini terlalu besar. Pasti hartanya banyak. Kenapa dia tidak mengambil kesempatan untuk menjarahnya? Bagaimanapun juga, Kak Naga yang akan bertanggung jawab. Memikirkan hal ini, Louis Lu tersenyum licik, berbalik dan menyelinap ke halaman belakang. Area terlarang sekte Linyang terletak di gunung belakang. Tempat ini dijaga ketat dan ada juga formasi. Namun, mungkin karena akan menyambut acara bahagia ketua sekte, tidak akan ada orang luar yang datang ke sini pada hari biasanya. Kemudian, Louis Lu melihat bahwa kedelapan penjaga sudah mabuk, berbaring di lantai dan tidur. Tapi dia tidak ceroboh. Dia tahu prinsip harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukan. Alangkah baiknya jika Guerra Wang ada di sini. Ludahi mereka satu persatu dan bunuh mereka semua. Saat ini, dia sangat merindukan hari-hari di dunia bawah. Selama dia memberikan sedikit bantuan kepada Guerra Wang, dia bisa mendapatkan balasan berkali-kali lipat. Setelah mengamati sebentar, dia keluar dari tempat persembunyiannya, mendorong dan menendang segala hal. Namun, para penjaga area terlarang itu seperti babi mati, tidak terbangun sama sekali. Dan alasan yang telah disiapkannya sama sekali tidak terpakai. Jadi, Louis Lu merasa lega dan membuka pintu dengan berani. Adapun formasi yang menjaga area terlarang sama sekali tidak diaktifkan. Area terlarang adalah sebuah bangunan kecil yang dibangun di beberapa posisi berbeda dari gunung yang telah dikosongkan secara menyeluruh. Meski bangunan kecil ini tampak biasa-biasa saja, namun Louis Lu tahu bahwa benda-benda di dalamnya cukup mengejutkan dunia. Jika sampai dilihat orang, kepalanya mungkin akan dipenggal. Ketika dirinya memakai dasi kupu-kupu sebelumnya, hal-hal yang disembunyikan Kak Naga telah menjadi incaran banyak orang. Apalagi ini adalah dunia bawah. Benar saja, saat dia memasuki bangunan kecil pertama di sebelah kiri, dia dikejutkan dengan pemandangan di dalamnya. Di deretan rak senjata, berjejer berbagai senjata yang penuh dengan energi spiritual. Louis Lu tidak berani mengambil banyak. Jadi dia hanya memilih beberapa senjata yang lebih berharga untuk disimpan di ruang Dewa Iblis. Lalu pergi. Di bangunan kecil kedua, tidak banyak barang yang ditempatkan.
Tetapi semuanya adalah obat langka. Demikian pula, dia hanya memilih beberapa obat berharga untuk diambil. Di bangunan kecil ketiga, ada berbagai macam teknik kultivasi, serta teknik khusus, jurus bela diri, dan formasi yang dikemas dengan padat. Dapat dikatakan bahwa ini mencakup semua hal. Semangat Louis Lu sangat bergejolak. Semua ini adalah benda berharga. Tidak perlu banyak. Jika dapat mempelajari hal yang sama dari masing-masing jenis, dia akan menjadi topik panas. Bergabung dengan kekuatan manapun, dia pasti akan diperlakukan sebagai suguhan manis. Maaf Sekte Linyak, bukannya aku tidak bermurah hati. Jika kalian ingin menyalahkan, salahkan saja kekayaan kalian yang berlimpah. Hahaha. 3 bangunan kecil tersapu bersih, diikuti oleh bangunan kecil keempat. Menurut tebakannya, benda-benda yang ditempatkan di sini harusnya adalah harta berharga. Dan nilai benda-benda ini lebih besar daripada jumlah barang di 3 bangunan kecil pertama. Dan benar saja, ketika dia mendorong pintu bangunan kecil itu, dia langsung terpana oleh berbagai kilauan. Oh sial, apakah aku jatuh ke sarang harta karun? Ini bahkan lebih menggoda daripada barang koleksi Kak Naga. Melangkah masuk ke dalamnya, Louis Lu melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apapun itu, aku menginginkan semuanya. Hahaha. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Louis Lu mengambil semuanya. Sudah hampir waktunya. Saatnya untuk keluar. Akan merepotkan jika aku tertangkap di sini. Tetapi ketika dia keluar dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat bahwa sepertinya ada sebuah ruangan jauh di dalam area terlarang. Cepat, pria itu pasti masih ada di dalam. Semuanya tangkap dia. Tiba-tiba, terdengar teriakan di luar area terlarang. Louis Lu buru-buru bersembunyi di sudut, mengintip. Melihat 8 pria besar dengan senjata di tangan masing-masing bergegas masuk. Mereka adalah 8 pria mabuk di depan pintu masuk tadi. Louis Lu buru-buru menyembunyikan auranya, menempel pada dinding gua dan perlahan bergerak menuju pintu keluar. Cepat, periksa apakah ada yang hilang di Treasure Pavilion. Seorang pria besar buru-buru memimpin dan bergegas memasuki sebuah gedung kecil. Louis Lu akhirnya menemukan kesempatannya dan langsung bergegas ke pintu keluar. Dia kabur. Cepat kejar. Meskipun ada yang melihat bayangan Louis Lu, tetapi mereka tidak secepat dirinya. Ketika ke-8 orang itu keluar, sosok Louis Lu sudah menghilang. Louis Lu tahu bahwa mulai hari ini, dia telah menjadi musuh Sekte Linyak. Jadi dia terus membuat kekacauan di seluruh Sekte Linyak. Selama 3 hari penuh, seluruh Sekte Linyak mencari sosok Louis Lu. Pada tengah malam, Louis Lu, yang bersembunyi di dapur kecil, sedang makan paha ayam, sambil mengunyah. Dia berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, aku telah mengacaukan Sekte Linyak seperti ini. Mengapa aku tidak melihat satu orang pun yang berkultivasi tinggi datang menangkapku? Mungkinkah orang-orang itu sedang tidak ada di sini? Bang! Pintu dapur kecil didorong terbuka. Louis Lu berbalik dan bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Melalui celah di antara kayu bakar, dia melihat 2 gadis muda berjalan masuk. Besok adalah hari pernikahan ketua sekte. Dan ketua sekte baru kembali sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ketua sekte pikirkan. Bersambung.